Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat-Nya yang dilimpahkan pada kita semua, sehingga kita dapat beribadah, mengabdi kepadanya setiap waktu demi menggapai ridho-Nya. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita terus-menerus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita semua pada derajat yang Allah ridhoi di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, tema yang akan saya sampaikan sebagaimana yang ditentukan oleh DKM Al-Kuryah adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang wajib diimani oleh kita semua selaku umat Islam. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Ia adalah kitab suci umat Islam yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya dan merupakan sumber petunjuk dalam beragama dan pembimbing kita dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi kita seorang muslim untuk senantiasa berinteraksi aktif dengan Al-Quran, menjadikannya sebagai sumber inspirasi, berpikir, dan bertindak. Membaca atau tilawah Al-Quran merupakan langkah pertama dalam berinteraksi dengannya. Kemudian diteruskan dengan langkah-langkah selanjutnya, yaitu tasmi, tadabur atau tadarus, ta'lim, tahfiz, dan tatbik. Perkenankan saya menyampaikan makna dari masing-masing istilah ini. Yang pertama adalah tilawah, yakni membaca ayat-ayat suci Al-Quran, baik dengan bacaan mahir maupun terbata-bata. Keduanya sama-sama mendapatkan kebaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengistimewakan pembacanya di surga, mendapatkan syafaat dan mendapat pahala berlipat ganda
sebagaimana disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Artinya, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka untuknya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan bahwa alif, lam, mim adalah satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Inilah keutamaan membaca Al-Quran. Yang perlu diingat bahwa pahala membaca Al-Quran diperoleh bagi siapapun yang membacanya, walau tidak memahami makna dan tafsirnya. Namun, jika kita memahaminya, tentu lebih baik dan lebih banyak pahalanya. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah tasmi, yaitu menyimak dan memperhatikan Al-Quran ketika dibacakan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi rahmatnya, melembutkan hati dan perasaan, dan memberi petunjuk bagi kita yang menyimak bacaan Al-Quran tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Orang-orang beriman bila mereka mendengar bacaan Al-Quran, maka merindinglah bulu romanya dan berguncang hatinya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini mendorong hati mereka mengikuti semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang ketiga adalah tadabbur, yakni mengkaji, menafsirkan, melakukan penelitian terhadap makna, bacaan, dan teks Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan pelakunya mendapat pelajaran dan menjadikannya sebagai kelompok robani sebagaimana disampaikan di dalam surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati waliyatadzakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan barokah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Terkait dengan ayat ini, kita saksikan bahwa begitu banyak ahli-ahli di dunia yang mempelajari bidang-bidang tertentu, baik itu embriologi, astronomi, kedokteran maupun lainnya. Kemudian mereka terkesima dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena apa yang mereka hasilkan dari penelitian-penelitian tersebut ternyata telah tercantum di dalam Al-Quran yang turun 15 abad sebelumnya. Sehingga mereka mendapatkan pelajaran dari Al-Quran itu dan menjadikannya beralih menjadi seorang muslim. Yang keempat adalah taklim. Antara lain dengan mengajarkan, menyebarkan, dan mendakwahkan Al-Quran sebagaimana tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun.
Sebagaimana kami telah menyempurnakan ayat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, yakni As-Sunnah, serta mengajarkan pada kamu apa yang belum kamu ketahui. Ayat ini menjadi dasar bagi kita, umat Nabi Muhammad SAW, untuk mengajarkan dan mendakwahkan ayat-ayat Al-Quran kepada orang lain, sehingga Allah menggolongkan kita ke dalam kelompok Rabbani, yaitu kelompok yang mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelima adalah tahfiz, yakni menjaga dan mengulang-ulang bacaan sehingga Al-Quran mengisi dan memenuhi hati si pembacanya, sebagaimana tercantum di dalam surat Al-Ankabut 49, bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illaz zalimun. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Di dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, innal ladzi laisa fi jawfihi say'un minal qur'ani kal baitil harim. Barang siapa tidak menghafal satu bagian pun dari Al-Quran, ia seperti rumah yang hancur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang terakhir, yang keenam adalah tatbik, yakni mengamalkan isi Al-Quran dengan semestinya sehingga ia mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dicantumkan di dalam surat Az-Zumar ayat 18, yang artinya yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti atau melaksanakan apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa begitu banyak manfaat yang diberikan Al-Quran pada kita semuanya. Pertama, ketika kita hidup secara kafah di bawah petunjuk dan arahan Al-Quran, begitu besar kenikmatan yang akan kita dapatkan. As-Sahid Syed Qutb, penulis kitab Fi Zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran, mengungkapkan bahwa hidup di bawah naungan Al-Quran adalah kenikmatan yang tidak dimengerti kecuali oleh orang-orang yang merasakannya. Nikmat yang mengangkat harkat usia manusia, menjadikannya diberkahi dan menyucikannya. Yang kedua, manfaat dari mempelajari Al-Quran bersifat eternity, bersifat selamanya. Ini terjadi karena Al-Quran adalah mukjizat bagi Rasulullah SAW. Bagi hamba yang mempelajarinya, tentu ia akan merasakan dan mendapatkan mukjizat Al-Quran yang memiliki berbagai bentuk. Tergantung dari aspek mana kita mempelajarinya. Ada yang mendapatkan mukjizat dari kandungan dan isi Al-Quran, dari bahasa Al-Quran yang lugas namun indah, mukjizat sains, mukjizat ilmu pengetahuan, dan yang lain-lainnya. Mukjizat-mukjizat baru dari Al-Quran akan terus bermunculan seiring dengan usaha keras kita dalam mengkaji ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat aulia maupun dalam bentuk ayat-ayat kauniyah. Kedua ayat ini perlu diintegrasikan untuk membangun peradaban yang membawa rahmat bagi segenap alam. Yang terakhir, memahami dan mengamalkan Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi seorang muslim, hukumnya wajib ain. Dan oleh karena itu perlu ada komitmen. Ada 5 tips agar memiliki komitmen yang kuat untuk berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu mu'ahadah, berjanji pada diri sendiri untuk berkomitmen mempelajarinya.
muraqabah, merasa yakin bahwa Allah mengawasi janji kita dengan diri sendiri. Yang ketiga adalah muhasabah, menghitung dan mengevaluasi komitmen yang dijanjikan pada diri. Kemudian muaqabah, memberi sanksi kepada diri sendiri ketika menyimpang dari yang dijanjikan itu. Dan yang terakhir adalah mujahadah, melaksanakan janji dengan serius dan sungguh-sungguh. Insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan pada kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu